Oke, selanjutnya kita akan menginstal Windows 7 secara virtual menggunakan firmware. Nah, hari ini kita akan menggunakan firmware. Nah, yang pertama kali yang harus kalian buat adalah sebelumnya itu adalah menginstal aplikasi firmware. Bisa kalian download di kuiha.me. Nah, setelah itu kalian buka aplikasi firmware workstation-nya. Ini yang saya pakai adalah aplikasi firmware 15.5. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan bahan-bahannya. Yang pertama yang kita siapkan itu adalah ISO Windows. Nah, ISO Windows ini kalian boleh pakai yang 7, 10, dan 11. Nah, yang akan kita pakai di sini adalah Windows 7. Untuk pertama kali kita pakai Windows 7. Nah, yang pertama kita harus siapkan dulu foldernya dulu. Nah, kita buat folder dulu. Pertama, saya simpan di folder D. Kita beri nama Vicky. Nah, saya buat namanya di sini Vicky Pratama. Dan aplikasi ISO-nya juga saya sudah siapkan. ISO-nya ada di sini, Windows 7. ISO sudah saya siapkan. Nah, selanjutnya kita buat yaitu adalah klik create new virtual machine, atau kalau tidak ada bentuk seperti ini kosong, kita boleh klik file new virtual machine. Pilih yang tipikal. Setelah itu pilih yang I will install the operating system later. Klik next dan pastikan Windows-nya itu berada di Windows 7. Oke, setelah itu klik next. Kita ganti namanya dengan nama Vicky Pratama. Dan lokasi penyimpanan yang tempat sudah kita sediakan tadi, folder yang sudah saya sediakan di local disk D dan nama Vicky Pratama. Oke, kalau sudah klik next. Setelah itu klik next lagi, finish. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah itu kita nyalakan. Nyalakan bisa dari sini atau dari sini, bebas. Tapi sebelum kita nyalakan operating systemnya atau firmware-nya, pertama kita harus masukkan dulu ISO-nya terlebih dahulu. Di bagian CD or DVD SATA, ada bacaan auto detect, kita pilih yang ISO. Kita cari file ISO kita, sudah di aplikasi, terus ada namanya Windows 7. Ya, klik open. Setelah itu klik OK. Nah, setelah sudah selesai seperti ini, tinggal klik power on. Oke, tinggal kita tunggu saja proses penginstalan Windows 7-nya. Oke, sudah muncul booting awalnya. Kita tunggu setupnya. Oke, kita sudah dihadapkan dengan setup Windows 7 di sini. Kita tidak bisa pilih menggunakan bahasa apa aja. Kita bisa memilih bahasa Inggris saja. Kita klik next. Setelah itu kalian cukup klik install now. Kita tunggu. Setelah diklik install now, setelah itu kita accept. Udah, jangan dibaca lagi karena terlalu panjang. Kita cukup klik accept seperti ini. Setelah itu klik next. Kita pilih yang custom. Nah, di sini ada bacaan unallocated, berarti disk yang kita pakai di sini belum jadi sebuah partisi. Nah, kita buat dulu partisinya, kita bagi dua. Nah, yang pertama kita bagi dua yaitu 30.000. Yang di-apply karena ini bentuknya dari GB ke MB atau dari gigabyte ke megabyte. Setelah itu yang kedua kita buat juga, kita apply. Oke. Nah, pastikan arah daripada sistemnya nanti di disk partition 2, jangan di ketiga karena bakalan Windows C D nantinya. Jadi untuk ini partition yang kedua ini adalah Windows C. Jadi sistemnya berada di sini. Setelah itu kita klik next. Tinggal tunggu proses sampai selesai. Nah,
Sambil menunggu proses penginstalan selesai, kita bisa buka browsing dari komputer atau sistem operasi kita yang asli di sini. Kita bisa browsing, mau nonton anime, mau nonton YouTube, mau nonton dengar lagu dari YouTube, silakan. Oke, ini hasilnya. Oke, saya pause dulu. Oke, kita lanjut. Sudah 86%. Kita tinggal tunggu lagi sampai dia 100%. Ini saya merekam layar menggunakan aplikasi yang bernama Bandicam. Oke. Setelah itu kita tinggal restart dari firmware-nya. Kita restart dari firmware-nya. Tinggal tunggu aja, jangan ditekan apa-apa, jadi cukup kita tunggu saja. Oke. I know that's coming. Baik, kita tunggu sistem bootingnya selesai. Kita tinggal update di registry settingnya. Kalau sudah selesai, tinggal kita pakai saja. Ini kalau kita install Windows 10, Windows 11 juga sama, caranya juga sama, tidak jauh beda. Karena semua Windows tidak jauh beda, kalau cara installnya tidak jauh berbeda. Kita tunggu sampai completing installation-nya selesai. Oke, sini udah selesai tadi completing install-nya, tinggal ditunggu lagi. Kita masuk ke tampilan awal daripada si Windows 7. Oke. Nah, kita beri nama di sini, nama kita. Klik next. Kita nggak usah kasih password ya, klik next saja. Ini kita skip saja. Kita assimilator, pilih yang Indonesia atau UTC plus 7 plus 2 Lombok sama Jakarta. Oke, klik next. Ini kita bisa pilih home network aja. Oke, tinggal tunggu selesai.
Oke, tampilannya sudah selesai seperti ini. Nah, kan masih setengah layar ini. Kita harus fullkan layarnya dengan cara klik pada tab VM. Di situ ada install firmware toolsnya. Kita klik saja seperti ini. Setelah itu kita klik install. Kita tunggu beberapa detik. Kita tunggu beberapa detik. Oke, selanjutnya setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik run setup.exe saja. Kita pilih, kita tunggu. Kita klik yes di situ. Setelah itu kita akan tunggu prosesnya hingga selesai. Prosesnya untuk ini lumayan agak menyita waktu ya. Jadi harap bersabar. Oke, setelah itu kita klik next. Kita pilih yang complete. Next install. Tunggu proses sampai selesai lagi. Jadi kita di sini banyak nunggu prosesnya sampai selesai ya. Jadi harus banyak-banyak bersabar. Dalam menginstal juga
kita harus banyak-banyak bersabar karena prosesnya tidak sebentar, jadi memakan juga waktu yang juga agak lama. Ini jalan, kita tunggu sampai selesai, biarkan saja, jangan di cancel, jangan ditekan apa aja, kita tunggu dia sampai selesai. Oke, ini klik OK saja, setelah itu kita tunggu lagi. Nah, setelah finish, klik finish, nanti kita restart komputernya, kita restart komputernya, virtual mesinnya kita restart, kita tunggu. Jadi untuk virtual machine ini tidak mengganggu yang namanya sistem operasi asli kita ya, jadi dia tetap aman, jadi tidak mengganggu atau sampai menghapus file-file yang ada di dalam komputernya, tidak. Oke, ini tampilannya, sebentar lagi dia akan menjadi tampilan full. Tampilannya menjadi full layarnya ya. Ya, tampilannya sudah selesai. Jadi seperti inilah hasil dari firmware menginstal Windows 7 menggunakan firmware workstation 15.5. Local disk-nya tinggal kita format saja. Start, oke. Oke, selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita shutdown.